kehadiran Bapak Ibu semua, terutama khusus untuk Project sebagai wakil kurikulum kami, kemudian Bapak Ibu guru sebagai rekan sejawat kami, kemudian anak-anak kami tercinta, dan khususnya untuk Pak Liansa selaku bendahara sekolah kita. Baiklah, hari ini kami tampil bertiga untuk menampilkan diskusi pemetaan aset yang ada di sekolah kita. Nah, nanti kami masing-masing kami akan menjabarkan apa-apa aja aset yang kita punya di sekolah kita yang tanpa kita sadari yang mendukung pembelajaran di sekolah ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan diri. Saya Yusufiati, saya ada Bu Devi dan Pak Berman. Kami bertiga merupakan CGP atau calon guru penggerak angkatan ke-11. Nah, untuk ininya kami mulai saja pada tampilan pertama yang akan disampaikan. Mohon maaf, kita mulai dengan kata sambutan dulu dari Ibu Wakil Kurikulum kita kepada Ibu Roslina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta mendidik ibu yang saya kita juga secara dalam rangka menghadiri kegiatan diskusi pemetaan aset yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 11. Dalam diskusi ini nanti melibatkan siswa atau murid, kemudian rekan sejawat, dan juga berhadir dengan tempat terkait dengan yang didiskusikan dalam aset. Adapun tujuan diskusi ini adalah memetakan aset apa saja yang kita miliki. Jadi dari sepanjang 5 batang banyak aset yang sudah kita miliki tanpa kita manfaatkan semaksimal mungkin ya. Jadi aset itu tidak mesti berupa barang. Ini yang didiskusikan di sini adalah apa yang ada di lingkungan kita itu juga merupakan aset. Mungkin nanti Bapak Ibu juga akan mendiskusikan adanya puskesmas itu sebagai aset. Dan nanti apa saja yang ada di sekitar puskesmas itu itu adalah aset yang bisa dimanfaatkan sekolah dan dipercayakan semaksimal mungkin untuk pembelajaran. Jadi kaitannya adalah bagaimana aset ini digunakan untuk digunakan sebagai sumber belajar dari peserta itu. Saja mudah-mudahan diskusinya juga lancar, kemudian dapat menentukan apa saja yang aset membutuhkan biotik dan biotik, kemudian manfaatnya itu untuk saja kemudian yang sesuai yang ada nanti diminta untuk mengisi kuesioner ataupun pertanyaan itu dibaca dengan baik, kemudian silakan dipilih mana yang sesuai dengan yang kalian ketahui tentang aset terkait dengan program Bapak Ibu yang mengikuti calon guru penggerak. Ya, hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, baiklah saya akan mulai tentang membacakan hasil diskusi kami tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, di sini kami fokuskan ke dalam pemetaan aset yang kita punya di sekolah kita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada bagian ini adalah untuk dapat CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Nah,
ada 7 aset modal utama yang kita miliki di sekolah ini. Pertama yaitu modal manusia, modal finansial, modal lingkungan, modal fisik, modal agama dan budaya, modal politik, modal sosial. Nah, untuk modal manusia itu kita di sini punya guru. Nah, pertama sebelum guru ada kepala sekolah. Nah, di sini kita khususnya SMA 5 punya kepala sekolah yang merupakan tamatan S2, sehingga di sini kepala sekolah itu kita anggap sebagai SDM kita yang mempunyai edukasi ya yang lebih tinggi gitu. Kemudian dia juga berperan sebagai manajer, sebagai pemimpin, manajer dan sebagai penanggung jawab. Kemudian ada guru. Nah, guru sebagaimana kita ketahui ada beberapa guru kita yang tamatan S2 pendidikannya. Nah, kemudian juga ada S1. Kemudian dia memiliki sertifikasi pendidik usia produktif sebagai aset potensial untuk berdayakan menjadi garda terdepan dalam pendidikan. Nah, kemudian ada tenaga non kependidikan ya, yaitu seperti Pak Suryansa. Nah, di sini Pak Suryansa itu sebagai tenaga tas ya, yang berpotensi sebagai tenaga pendidikan secara maksimal untuk menunjang program sekolah. Kemudian ada komite sekolah, sebagaimana kita ketahui komite kita juga ada berasal dari berbagai disiplin ilmu, pekerjaan, dan latar belakang pendidikan. Nah, mereka juga mendukung segala program yang ada di sekolah. Kemudian ada pengawas sekolah selaku orang yang menyampaikan informasi dan mengawasi lembaga pendidikan agar lebih terarah. Kemudian ada orang tua wali murid. Nah, kita sama ketahui wali murid kita ada berbagai macam beragam dengan latar belakang budaya ilmu juga dan pendidikan. Yang mana orang tua wali murid ini diharapkan bisa ikut memajukan sekolah dengan bekerja sama mengembangkan sekolah kita. Kemudian ada murid. Nah, murid kita ini tentu berasal dari berbagai latar belakang yang kita harapkan mampu berkembang dan memajukan sekolah dengan prestasi akademik dan non-akademik. Itu 7 modal dari sekolah. Kemudian di modal sosial. Di modal sosial ini ada pramuka, kemudian ada PGRI, Kopri dari instansi gurunya, organisasi guru ya, kemudian ada komunitas belajar juga dari guru. Kemudian ada KKD untuk kepala sekolah dan MGP dari guru. Kemudian modal politik. Nah, di sini kita juga punya modal politik, yaitu kerjasama dengan stakeholder dan pemerintah, yaitu pihak dari kelurahan, kecamatan, puskesmas, perangkat desa, kepolisian dan DAU. Kemudian juga akan menjadi kerjasama yang baik dengan stakeholder dan pemerintah sebagai pendukung program sekolah maupun narasumber. Nah, kemudian kita juga punya modal agama dan budaya. Nah, di sini modal agama kita punya kegiatan budi pekerti yang mana program sekolah yang menumbuhkan budaya positif yang kita harapkan ya dari murid kita, kemudian karakter yang baik bagi murid. Kemudian ada budaya 5S, yaitu program sekolah yang menumbuhkan budaya positif kepada semua warga sekolah. Dan ada juga berpantun ya, itu sesuai dengan ciri khas budaya Melayu kita. Jadi anak-anak ketika kita beracara mereka ada pelajaran pantun. Kemudian juga ada keberagaman agama dan tokoh agama. Kemudian modal fisik. Nah, sekolah kita termasuk yang paling beruntung dari sekolah lain karena kita punya semua, hampir sempurna. Ada aula yang sekarang kita hormati, ruang kelas yang sangat menyaman juga dan gunanya sangat banyak dibanding sekolah lain. Ada taman, walaupun tidak terlalu ini, tapi kita punya. Ada kantin, toilet, lapangan, parkiran, perpustakaan, masjid dan musola. Kemudian untuk modal lingkungan alam. Nah, di sini kita dekat dengan laut, karena kita dekat dari Marina, dari Dapur 12. Nah, itu hasil untuk menunjang pembelajaran sebagai tempat observasi alam. Berdekat dengan industri ini, karena kita dekat dari Tanjung Puncak, Kuning. Nah, itu hasil untuk menunjang pembelajaran sebagai tempat pembelajaran perkembangan PKM. Nah, dekat dengan pasar, itu untuk menunjang pembelajaran berbasis kegiatan kebutuhan sehari-hari. Nah, juga dekat dengan rumah sakit, puskesmas, sebagai hasil penunjang kesehatan siswa, pertolongan waktu siswa yang mengalami kecelakaan. Dekat dengan hutan, hasil untuk menunjang atau proses pembelajaran tentang waktu hidup dan kesusahan. Kemudian dekat dengan pelabuhan domestik dan internasional, yaitu kita dekat dengan pelabuhan Sekupang dan pelabuhan Marina.
dekat dengan sarana ibadah, ya aset atau potensi mengatasi kekurangan sarana ibadah di sekolah. Kemudian dekat dengan unit 136, sebagaimana kita ketahui kita juga ada kerjasama dengan unit dalam pembangunan anak kita, pembelajaran dan sistematis ya. Nah, modal finansial, mohon maaf Pak Suryarsa, di sini saya hanya tahu adanya dana pos dengan dana kas kelas. Dana pos itu yang langsung dari pemerintah. Nah, dana kas kelas ini diperuntukkan untuk biaya kebutuhan kelas dan sosial anak-anak. Kemudian juga ada aset potensial dibayarkan sebagai pengembangan municipal itu dari dana pos. Kemudian kesimpulannya,